Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la syukur khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa nu'adzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Masih semangat ya? Masya Allah. Berarti kalau semangat ini gak bakal kena corona. Anda tahu corona ini apa? Corona ini yang dilakukan yang di belakang ini. Kopi rokok enak. Ada maknahu corona. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Hadirin kiramul muhtaram, para alim ulama, para habaib, para fitur Rasul sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haji Abuya Uci Turtusi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dimudahkan segala urusannya di dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati Bapak TNI, Bapak Kapolres, ada Bapak Polisi. Sebetulnya tadi itu nasihat saja supaya kita sehat. Ya. Kalau sehat pasti mudah-mudahan kita sehat semua dan selamat semua. Dan yang saya hormati keluarga besar pesantren Al-Istiqlaliyah, dan juga yang saya muliakan dan saya cintai para muhibbin, para pecinta-pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasyahu wa sirrahu. Mudah-mudahan kita semua jadi pecinta-pecintanya. Mudah-mudahan kita diaku murid. Dan hari ini menjadikan sebab kita untuk menjadikan tali erat dengan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati semua panitia Khol Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda usahakan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, luar biasa perjalanan menjelang acara Khol Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Guru kita yang mulia Kiai Haji Uci Turtusi sampai turun dia ke makom-makom guru-gurunya, memohon isyarah, memohon petunjuk. Masya Allah, setelah beliau bertemu dengan arwah-arwah gurunya sampai di Banten semua, beliau mendapatkan basirah, kabar gembira bahwa Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap dilaksanakan, dan masyarakat yang datang tambah ramai, tambah berkah. Dan luar biasanya guru kita ini sudah didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk
Jangan sampai ditunda karena ini amanat dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya hajat dunia wal akhirah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah kabulkan semuanya. Niat kita yang kemarin kurang sehat disehatkan berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang rezekinya sempit diluaskan rezekinya. Yang jauh ba'idu minallah, jauh dari Allah, berkat Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani didekatkan berkatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh amin semua, ini belum kawin semua. Di belakang itu Anda itu istri-istri Anda. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah gampangkan jodohnya. Dan yang sudah kawin mudah-mudahan menjadikan keluarga sakinah mawaddah. Pokoknya pagi ini semuanya insya Allah tidak pulang sia-sia. Membawa kabar gembira, membawa hadiah datangnya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini. Saya yakin yang datang bukan manusia saja ini. Karena apa? Dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Mengingat orang soleh akan dapat ujian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bicarakan ini orang soleh, aulia Allah, orang keramat Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan saya yakin dan kita semua yakin beliau hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kalau beliau hadir, otomatis kakek beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita semuanya. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah, tadi sudah diceritakan manaqib bahasa Sunda. Saya orang Jawa paling susah ngerti bahasa Sunda. Saya sekarang mau bicara bahasa sinetron saja. Tahu sinetron? Ya, bahasa sinetron ini. Nah, ini luar biasa ya. Ikhwan muslimin rahimakumullah, itu tadi banyak cerita keramat-keramat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Yang diceritakan tadi suatu kewalian yang diberikan oleh Allah, suatu keistimewaan kepada seorang hamba Syekh Abdul Qadir Jailani. Tentu Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan kewalian bukan mudah hadirin. Bukan hanya duduk-duduk saja, bukan cuma ngobrol-ngobrol saja ngalor itu gak ada artinya, gak bakal jadi wali. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan ketika dia masih kecil sudah luar biasa menuntut ilmu. Bahkan diceritakan ketika beliau lahir dalam keadaan yatim. Setelah lahir beberapa bulan abahnya meninggal. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilahirkan di suatu kota kecil, Al-Kailani atau Al-Jilani, di kota Persia, perbatasan antara kota Irak dan Iran. Kota kecil yang dimana tidak banyak ulamanya, tidak banyak madrasah atau sekolahnya, tidak banyak. Maka ketika kecil ibunya mewasiatkan, wahai anakku Abdul Qadir, ini wasiat dari ayah kamu. Sesungguhnya engkau diperintahkan untuk pergi meninggalkan kota Jailani menuju kota Baghdad untuk menuntut ilmu.
dan diberikan uang saku waktu itu ibunya 40 dirham. 40 dirham ini, 1 dirham kalau diduitkan di Indonesia ini sama dengan 4 juta. Yang Anda kalikan sendiri, 4 juta kali 40 banyak. Maka disisipkan di kantongnya Syekh Abdul Qadir Jailani oleh ibunya tadi untuk bekal menuntut ilmu menuju kota Baghdad, Irak. Tetapi sebelum berangkat, Syekh Abdul Qadir Jailani dititipkan pelajaran oleh ibunya. Ya Abdul Qadir, la takdzib ala ahad. Jangan kamu berbohong kepada siapapun. La takdzib ala ahad. Jangan engkau berbohong kepada siapapun. Maka berangkat Syekh Abdul Qadir Jailani beserta rombongan dari Persia. Ikhwan muslimin rahimakumullah, pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Di tengah perjalanan dirampok, bertemu dengan perampok. Maka semua yang ikut dalam rombongan kafilah itu tadi, semuanya dirampas hartanya. Dirampas hartanya oleh, bukan bajak laut, ini bajak pasir, bajak padang pasir. Karena waktu itu kan di padang pasir. Perampok ini mengambil semua hartanya orang yang ikut dalam rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka salah satu perampok memerhatikan, karena Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu masih kecil. Maka ditanya, wahai fulan, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa untuk bekal dalam perjalanan ini? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingat pesan ibunya, la takdzib ala ahad. Dia terus terang, saya dibawa oleh ibu saya uang saku 40 dinar, 40 dirham. Di mana uang itu? Maka diberikan. Ini, Anda mau ambil silakan ambil. Ini rampok bingung. Semuanya yang dirampok ini kadang nggak ngaku. Tapi ini dengan lugunya, dengan jujurnya ngaku. Maka dia teriak kepada pemimpin rampoknya, hei, tuanku, ini ada orang yang lain yang luar biasa. Maka kepala perampok tadi menghampiri. Kenapa? Dengan anak ini dia jujur kepada kita bahwa dia membawa duit dan dia tunjukkan tempat duitnya di mana. Maka terenyuh hati perampok tadi, langsung menangis. Sekala itu dia mengatakan, wahai para perampok, anak sekecil ini bisa jujur, anak muda ini jujur. Kita yang sudah tua ini, yang lama merampok ini, belum pernah jujur sama sekali. Maka ditanya, wahai fulan, kenapa kamu jujur? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, saya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasul melalui ibu saya untuk tidak berbohong. Maka Anda tanya, apakah saya punya uang? Apakah saya bawa uang? Maka saya katakan sejujurnya. Maka detik itu juga para perampok sujud di depannya Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung mengakui bahwa ini adalah orang yang soleh yang harus kita ikuti. Maka disebutkan dalam riwayat, salah satu murid pertamanya adalah perampok yang merampok Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi kalau jadi wali ini Pak harus jujur. Kalau kita kan tiap hari bohong, ya sedikit aja bohong, apalagi yang punya istri 2. Nggak usah tersinggung. Kalau tersinggung salahnya saya disuruh bicara ya. Jujur. Tapi kalau sudah punya istri 2 bahaya Pak, pecah keluarga Anda ya. Tapi jujur ini yang mengangkat derajat seorang menjadi kewalian.
Coba setiap hari kita berusaha jujur, jangan sering bohong. Karena bohong ini Pak, kata Nabi SAW, bisa menggelapkan wajah Anda. Al-kidbu yusawwirul wajh. Kede, berbohong, ini bisa membuat wajah Anda gelap. Kalian, ini wajahnya terang apa gelap? Wah, banyak bohongnya berarti. Ya, jadi usahakan paling tidak kita mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba setiap hari kita jujur kepada keluarga, jujur kepada siapa saja, jujur kepada siapa yang kita tanyai, kita jujur. Insya Allah dengan kejujuran tadi diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, kalau jadi wali itu gak gampang Pak. Ibadahnya luar biasa. Diceritakan satu khadamnya, Al-Futul Al-Harami namanya, dia menjadi khadamnya Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun. 40 tahun dia mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menyaksikan bagaimana mujahadahnya, bagaimana ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka setiap hari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau bayang subuh Pak, wudunya di sholat isya. Subuh tidak usah wudu lagi karena masih tidak batal. Jadi setelah Syekh Abdul Qadir Jailani ini sholat isya, dia berzikir, lalu kata hadamnya tadi, sepertiga malam digunakan untuk baca Al-Quran, sepertiganya lagi untuk berzikir kepada Allah, dan sisanya dia khalwat, dia masuk ke kamarnya sampai datangnya subuh. Ini dilakukan bertahun-tahun istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah mengangkat derajat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi saya katakan tidak gampang Pak jadi wali. Sekarang banyak ngaku wali ya. Bahaya ini. Nanti tidak sembahyang ngaku wali. Ya, tidak puasa ngaku wali. Pokoknya saya dapat isyarat, suara mimpi saya jadi wali. Meskipun ibadahnya kocar-kacir. Ini bohong. Ini dusta. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka dia selalu ingin dekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi semua larangannya. Apapun larangan itu, maka Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah, banyak sekali pujian-pujian kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satunya Ad-Dahabi. Kalau Ad-Dahabi itu memuji seseorang, ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau bahasa sekarang ini Ad-Dahabi ini aulia besar. Kalau dia sudah memuji, maka manusia itu yang dipujinya pasti orang yang luar biasa. Dia mengatakan Abdul Qadir adalah muhyiddin, penghidup agama, menghidupkan agama, cahaya daripada agama. Dan Al-Imam Nawawi, dia mengatakan dialah Syekh Abdul Qadir Jailani, teguh dalam imanannya, takutnya kepada Allah luar biasa. Dan banyak lagi pujian-pujian ulama yang besar. Bahkan Imam Ahmad As-Sadalani luar biasa mencukil dalam kitabnya yang menceritakan kekeramatan beliau. Jadi wali ini Pak, tidak moro-moro jadi wali. Ada yang mengakui di atasnya wali. Ya, ini tidak diakui wali, ngaku sendiri jadi wali. Saya ini wali. Wali masih senang makan ketoprak, ya. Bukan wali nih Pak ya. Wali sore nonton TV, tak lagi tidur ngorok. Bukan wali ini. Subuhnya jam 6, jam setengah 7. Hah? Ada wali begitu? Maka hati-hati hadirin. Di zaman akhir zaman ini banyak yang begitu.
Kita lihat, mohon maaf saya tidak memuji, Abuya, guru kita yang mulia ini, tiap hari disibukkan dengan mengaji. Tiap hari mujahadah beliau. Padahal beliau juga punya keluarga, Pak. Setiap hari melayani umat. Apa masalah umat diselesaikan. Kesusahan-kesusahan manusia yang datang kepada beliau, dia pecahkan, dia berikan jalan. Mudah-mudahan beliau salah satu wali Allah. Kita doakan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Kalau sudah begitu, kalau orang sudah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji. Anggap saja sekolah. Kalau Anda mau naik kelas, meskipun Anda bintang kelas, paling pintar satu kelas, paling pintar satu sekolahan, tetap ikut ujian. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar bukan tanggung, Pak. Ya, bukan setahun, 2 tahun, tahu-tahu jadi wali. Mondok tahu-tahu 2, 3 tahun, 4 tahun berangkat mondok, pulang-pulang jadi wali. Tetapi tidak. Beliau ini di dalam mencari ilmunya diceritakan sampai 33 tahun menuntut ilmu. Bahkan ibunya pun tidak tahu kabarnya bagaimana. Dan uang yang tadi yang saya ceritakan 40 dinar, paling berapa bulan itu sudah habis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kezuhudannya, kehati-hatiannya, sehingga ketika uangnya habis, dia izah, bukan seorang peminta-minta. Ya, kalau orang sering minta-minta ini mungkin sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali bosen, Pak. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani seorang yang terhindar daripada sifat yang memalukan. Maka kalau sudah lapar, dia ini cari sungai. Kebetulan sungai yang mengalir tadi itu kalau orang pasar di Baghdad sana, kalau barangnya sudah tidak laku, maka sayur-sayurnya itu dibuang di sungai tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengambilnya untuk mengisi perutnya agar semangat dalam belajarnya, agar kuat dalam menuntut ilmunya. Ini mujahadah beliau. Tetapi suatu ketika, karena banyak orang yang lapar, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengulangi datang ke sungai tersebut, sudah banyak, Pak, yang ngambil bekas makanan orang pasar tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dapat sama sekali. Maka dia balik. Besoknya datang, habis lagi dimakan orang-orang yang lapar. Sampai 3 hari. Sampai 3 hari diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan gemeter karena kurang makan. Maka dia duduk di suatu tempat mushola. Dia duduk dengan keadaan lapar, dia tahan. Tahu-tahu ada seorang pemuda ganteng. Pemuda ganteng dengan membawa roti serta bawa daging. Maka dia duduk agak jauh dari Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani sambil makan. Melihat begitu, Syekh Abdul Qadir Jailani terperanjat. Loh, ini orang makan nggak tawa-tawa ini. Saya ini sudah gak makan 3 hari, lihat orang makan roti sama daging luar biasa. Jadi digambarkan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika melihat orang laki-laki itu mengunyah, dia juga mengunyah saking laparnya. Jadi kalau mulutnya dibuka, ikut buka juga karena saking laparnya. Maka pemuda tadi melihat ini orang aneh. Saya makan, mulut saya terbuka, dia ikut buka. Padahal nggak masuk makanan di mulutnya. Saya punya makanan, dia tidak punya makanan. Maka dideketin. Ditanya, wahai fulan, siapa nama kamu? Dari mana kamu ini? Maka dibilang, saya Abdul Qadir.
Makanan tadi yang dimakan pemuda tadi udah habis. Saya Abdul Qadir Al-Jailani dari Jailani sana. Maka pemuda tadi tetap ada. Hah? Anda Abdul Qadir Al-Jailani? Siapa bapak kamu? Disebutkan bapaknya, Abu Saleh. Ibu kamu? Ummul Khair Fatimah. Dia kaget. Astagfirullah, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Wahai Abdul Qadir, saya ini tetangga kamu. Saya ini dititipkan uang oleh ibumu beserta roti untuk mengirimkan kepadamu. Tetapi saya putus asa. Anda tidak saya ketemukan di mana-mana. Tetapi di musola ini, subhanallah, Allah mempertemukan kamu dengan saya. Tapi mohon maaf, wahai Abdul Qadir, roti yang saya makan, yang dititipkan ibumu, sudah habis saya makan semua. Sehingga saya kalau kelaparan makan daging bangkai. Tadi itu daging bangkai saya makan. Tetapi uangnya masih utuh. Maka diberikan oleh pemuda tadi, wahai si Abdul Qadir Al-Jailani, ini uang titipan dari ibumu. Saya minta ridhonya roti yang sudah saya makan untuk bertahan hidup di beberapa hari, mencari keberadaanku. Luar biasa Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia tahan lapar, Pak, tidak makan, ya. Kira-kira kita gak makan satu hari aja gimana, Pak? Majelis ini misalkan pulang gak dikasih makan, kira-kira itu hati panjenengan? Hah? Berkah sama makan lebih bagus mana? Benar? Berarti ya Buya besok gak usah beli sapi juga. Cukup doa saja berkah. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Luar biasa memang kekeramatan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ketika dia mujahadah, dia berteman dengan dua orang. Satu katakanlah, ini ambil contoh aja, mohon maaf, Haji Rusdi sama Haji apa? Kau tahu? Oh, terkenal dia. Masya Allah. Kalau terkenal ini berarti diakui murid oleh Buya ini, kesayangannya Abuya. Haji Pendi sama Haji Rusdi, saya katakan begitu saja. Dan saya Abdul Qadir Jailaninya. Dia gampang. Maka tiga orang ini diskusi. Wahai Abdul Qadir, katanya Haji Rusdi, di sana itu ada Qutbul Ghaus, wali yang luar biasa. Maka Haji Pendi mengatakan, kamu tidak ingin ke sana mengunjungi Qutbul Ghaus tadi? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani kaget. Baik, saya ingin ketemu. Ayo kita jalan. Di dalam perjalanan ngomong, wahai Abdul Qadir, Haji Rusdi ditanya sama saya, wahai Abdul Qadir, kalau kamu ketemu Qutbul Ghaus ini, apa yang akan kamu sampaikan? Kata saya, ya, saya Abdul Qadir Al-Jailani. Saya kan mengharapkan berkah dari beliau, nggak apa-apa kan? Saya akan mencium tangannya, saya akan meminta berkah, dan saya ingin memandang yang namanya Qutbul Ghaus tadi. Ini jawaban saya. Wahai Haji Rusdi, bagaimana kamu ketemu Qutbul Ghaus ini? Kata Haji Rusdi, saya nggak percaya. Belum percaya. Ada wali nggak sekarang? Nggak ada. Ya sudah, kita coba. Kita dengar kabarnya Qutbul Ghaus ini gimana? Kita coba saja. Tapi saya nggak percaya. Yang Haji Pendi mengatakan, wahai Haji Pendi, apa yang kamu sampaikan? Haji Pendi mengatakan, kalau wali itu segala pertanyaan yang sulit pun bisa dijawab. Saya percaya kalau dia bisa jawab pertanyaan saya, dan saya akan berikan pertanyaan yang sulit
kepada yang katanya Qutbul Ghaus tadi. Maka berangkat Haji Rusdi, Haji Pendi, saya, karena dia sudah jadi wali. Amin ya Rabbal. Maka sampai di rumahnya Qutbul Ghaus, ternyata Al-Ghaus ini langsung keluar rumah, dikasaf 3 orang ini. 3 orang ini gak usah ngomong, langsung dikasaf, Pak. Haji Rusdi, saya tahu Anda tidak yakin dengan saya, tidak yakin dengan saya, tetapi saya melihat tulisan di Lauhul Mahfuz, kamu akan tergoda dengan dunia. Bahkan dunia kamu sangat menyibukkan kamu, sampai-sampai dia menyebutkan Qutbul Ghaus ini sampai dunianya macam sampai di hidungnya yang nunjuk seperti ini, karena banyaknya dunianya, sibuknya dengan dunia. Ini dikasaf karena tulisannya di Lauhul Mahfuz. Wahai kamu Haji Pendi, kamu tadi ingin, hatimu tidak baik ini. Saya tahu pertanyaan kamu apa, sekarang saya jawab. Pertanyaan disebutkan, jawabannya disebutkan. Wahai Haji Pendi, tulisan kamu di Lauhul Mahfuz ini akan terhempas imanmu dari hatimu. Mudah-mudahan beliau tetap beriman kepada Allah, istiqomah, husnul khatimah, amin ya Rabbal. Maka saya dikasih juga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, engkau wahai murid, langsung sebut murid dia, diangkat murid, engkau hatimu dipenuhi dengan hati yang husnudzon, berprasangka baik, maka tulisan di Lauhul Mahfuz, kamu akan menjadi orang yang luar biasa, orang istimewa, bahkan engkau akan jadi orang wali dan membawahi kakimu tadi menginjak bahu-bahu orang-orang alim. Jadi dikasaf semua 3 orang ini, saya, Haji Pendi, Haji Rus. Maka selang beberapa tahun, luar biasa. Saya cerita saya dulu aja dah, kasihan mereka dia, hasilnya nggak enak pasti dia. Luar biasa, dikasaf tadi berapa tahun, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali Allah yang kekeramatannya bukan di Baghdad ini, bukan tidak ada orang keramat, Pak. Semua wali-wali di Baghdad tadi di bawah telapak kakinya Sultan Aulia Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, cocok dengan kasafnya orang Qutbul Ghaus tadi. Maka Haji Rusdi, nah ini Haji Rusdi, dia waktu itu pemerintahan Abbasiyah, dipanggil oleh raja. Haji Rusdi, sini. Anda sekarang, karena jadi ulama semua ini, 3-3 jadi ulama, bukan orang sembarangan. Saya ulama, beliau ulama, Haji Pendi ulama, dan terkenal. Haji Rusdi, karena kamu alim, kamu sekarang aku jadikan hakim atau qadhi. Maka diangkat Haji Rusdi jadi qadhi di kerajaan. Maka berhubung jadi qadhi, Pak, yang datang ini orang kaya semua, ingin hukum tadi diringankan dengan membawa uang hadiah kepada Haji Rusdi. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap hari dia sibuk menemui tamunya, setiap hari dia sibuk menghitung hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang ingin diselesaikan hukumnya oleh Haji Rusdi. Sampai-sampai
dia melepaskan ibadahnya kadar kacir sesuai dengan yang dikasih oleh Qutbul Ghaus. Tapi kaya dia Pak, kaya, cuma gak jadi wali akhirnya, gak jadi wali, gak jadi ulama. Iya, karena ulama gak mungkin Pak disogok mau, ada ulama disogok mau, ulama amplop ya, supaya naudzubillah, tidak begitu. Ulama ini melayani umat. Al ulama humul wasitoh bainan nabi wa ummati. Ulama ini jadi wasitoh, penghubung antara nabi dengan umatnya. Gak langsung umat itu ketemu nabi, tidak, tetapi melalui ulama, melalui para alim, para wali. Kalau kita yang hadir di sini cinta kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jalani, akan dihubungkan nanti dengan kakeknya Sayyidina Rasul Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ini ulama yang benar Pak. Sudah selesai ya, bagus saja cerita ini. Yang terakhir Haji Pendi. Dia diberi hadiah orang kaya karena dia alim, ulama, diberi hadiah. Wahai Haji Pendi, kamu aku berikan duit, bangun madrasah, bangun masjid yang besar, dan kamu ngajar di situ sebagai ulama, sebagai khalifahnya. Maka uang ini banyak diterima oleh Haji Pendi, dibangun. Tidak korupsi Pak, tidak dibohongi, tidak, karena ulama dia. Maka dibangunkan semua ini, jadi masjid, jadi majelis. Suatu ketika waktu zuhur menjelang, karena dia khalifah, dia naik ke atas. Kebetulan masjidnya ada menara begitu. Ketika sudah masuk sholat zuhur, dia mau adzan. Tetapi ketika mau adzan ini, karena di negara Arab itu rumah itu loteng semua Pak, ya, tingkat semua. Dia melihat wanita yang agak terbuka auratnya. Wah, ini kalau urusan aurat seneng ini, menyingkap karena kena angin. Dilihat perempuan tadi cantik, kayaknya masih gadis nih. Maka nggak jadi adzan Haji Pendi, turun karena deket dihampiri. Ditanya, wahai gadis, wahai fulana, apakah kamu sudah kawin? Saya belum kawin. Wah subhanallah, ditanya begitu, gadis tadi jatuh cinta langsung sama Haji Pendi. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ketika dia mengatakan, wahai fulan, saya dengar Anda ini orang alim, Anda tampan, Anda tanya tadi, hatiku tergetar. Apakah kamu juga punya istri? Katanya galak. Tidak. Kata Haji langsung ternyata tidak. Cepat kilat dia bilang tidak. Subhanallah, Haji Pendi juga dengan perempuan mengatakan begitu, dia langsung jatuh cinta, mati lagi, buta lagi. Sekarang begini saja kata Haji Pendi, tidak usah lama-lama, saya sudah jatuh cinta sama kamu, kamu juga jatuh cinta sama saya, ayo kawin saja. Kata perempuan tadi, boleh kamu kawini saya sekarang pun boleh, tapi mohon maaf, agama saya Nasrani. Ya benar. Perempuan tadi mengatakan agama saya Nasrani. Saya tidak sesuai dengan agama kamu. Apakah kamu mau? Maka dikatakan cinta ini buta. Maka
Haji Bendi tadi saking terperanjat kena pandangan pertama, sesuai dengan lagunya Arafiq ini ya, langsung jatuh cinta dan naudzubillah dia melepaskan keimanannya, kawin dengan anak Nasrani. Mudah-mudahan beliau ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Bendi istiqomah ibadah, selalu ngaji di sini. Amin ya rabbal ikhwan muslimin rahimakumullah. Inilah perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa. Bahkan sekelas Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih ada orang gak seneng sama dia. Tidak semuanya wali disenangi orang, Pak. Jadi Anda kalau jadi ustadz gak senangi orang biasa, belum wali aja, ya? Jadi takmir masjid dibenci orang biasa. Jangan Anda marah. Ini Tuan Syekh dibenci sama orang kaya saudagar. Kaya saudagar. Maka diriwayatkan ketika sholat Jumat, ini kebetulan yang jadi khatib Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Maka orang kaya tadi melihat, waduh, ini orang yang saya benci. Ini yang dikatakan wali, saya tidak percaya kalau dia wali. Maka dia duduk paling belakang. Subhanallah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke mimbarnya baca khutbah, orang yang kaya tadi diberikan sakit perut yang luar biasa, mules, mau ke toilet, BAB. Ditahan. Waktu itu khutbahnya panjang, gak kuat. Kalau saya keluar nanti jadi perhatian. Maka Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai mata hati, ma'rifat billah, tahu ini orang yang benci saya ini lagi sakit perut, dia pingin BAB. Maka sambil khutbah dia turun dari mimbarnya, tetap membaca khutbah begitu. Maka dipanggil, kamu mau ke BAB ya? Sini. Syekh Abdul Qadir Jailani membuka jubahnya. Dibuka jubahnya, dimasukkan orang kaya tadi yang benci tadi, yang lagi mules tadi. Dibukakan orang tadi, kata orang tadi, saya seakan-akan dibawa terbang. Tahu-tahu saya di suatu lembah ada sungainya. Wah, ini benar, saya mau BAB. Maka dia BAB. Mohon maaf, setelah BAB dia sadar, saya di mana ini? Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tahu. Diambil lagi orang tadi itu, Pak. Kembali lagi ikut khutbah sampai sholat Jumat yang imami Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah selesai, dia mengakui, ini seorang wali luar biasa ya. Dia mengakui saja. Dia tidak bicara apa-apa dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia pulang begitu saja. Sampai di rumahnya, mau buka pintu, dia lupa kuncinya, rumah ketinggalan. Lalu dia pergi balik lagi ke masjid. Dicari kunci di mana dia sholat, di sela-selanya tidak diketemukan. Sampai di mana di jalan dia teliti jalannya yang ke masjid tadi, tidak diketemukan kunci rumahnya tadi. Terpaksa orang kaya tadi dalam hatinya mengatakan, baru kenal wali, sudah saya dicoba ini, kunci saya hilang. Maka dia bikin kunci palsu, mau tidak mau, karena rumahnya nggak bisa dibuka kalau nggak ada kuncinya. Maka dia bikin kunci, masuk rumahnya. Selang beberapa hari, karena dia saudagar, dia ini biasa pergi keluar kota bawa barang dagangannya. Maka dia bawa teman-temannya saudagar juga. Ayo kita berdagang. Suatu kota ini ada keramaian, kita datang sana, kita berjualan. Maka berangkat saudagar tadi. Subhanallah, di tengah perjalanan dia melihat lembah.
Loh, ini lembah yang kemarin saya pas sholat Jumat masuk dalam jubahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dia berhenti, dia biarkan teman-teman untuk jalan, dia langsung masuk ke lembah tadi. Dilihat sesuai dengan waktu dia BAB, ada sungainya. Subhanallah, dia melihat sungai, mau berdiri, ada dahan itu kuncinya tercempel di dahan tadi, Pak. Karena cepet-cepetan tadi dia lupa kuncinya tercempel. Maka diketemukan kuncinya, langsung dia balik menghadap kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, membaiat dia jadi muridnya. Radhiyallahu anhu. Inilah suatu bukti bahwa Allah memberikan suatu kewalian kepada seseorang yang tidak gampang dilakukan dengan biasa-biasa saja. Mujahadahnya biasa, ibadahnya biasa, pengajian datang kalau pas gak hujan. Kalau gerintik-rintik ke Cilongok ini dia males. Jangan-jangan hujan deras gak bisa pulang, masuk angin, pusing kepala ya. Tetapi Allah menguji kepada seseorang hamba apabila dia dekat dengan Allah, lebih mengutamakan Allah, maka Allah akan berikan keistimewaannya. Sesuai dengan makalah Sayyidil Habib Abdul